نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyati wal Islah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kaidah yang ke-43, yaitu tentang pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam segala urusannya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang sangat penting. Perkara tauhid merupakan dasar pokok yang menjadikan ketenangan kita semuanya. Sebelumnya suaranya bisa kedengaran? Belakang jelas? Alhamdulillah. Yang mana hal ini terkait dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini digambarkan ketika kita dalam menghadapi segala macam urusannya. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika mendapatkan berbagai macam masalah kehidupan. Ya, namanya hidup, terkadang kita mendapatkan musibah, terkadang kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita mendapatkan berbagai macam lika-liku kehidupan. Nah, ini penting sekali kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan rahmat kepada seorang, siapapun orangnya, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan rahmat, seorang pun tidak ada yang bisa menghalanginya. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang mendapatkan musibah, seseorang mendapatkan sesuatu yang dia tidak inginkan, terkadang maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita terkait dengan tauhid ini. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat yang kedua. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan rahmat kepada manusia, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rahmat kepada seseorang, memberikan rezeki yang banyak pada si fulan, memberikan kelonggaran rezeki kepada fulana, dagangannya lancar, kemudian usahanya lancar. Ada orang yang tidak suka, misal
tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Kalau Allah berkehendak memberikan rizki kepada si fulan, rizki yang banyak, rizki yang meluas, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan rahmat, tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini dalam surat Fatir ayat yang kedua. Dalam surat Yunus dikatakan bahwa ketika Allah menghendaki seseorang mendapatkan madarat, mungkin mendapatkan musibah atau sesuatu yang dia tidak diinginkan atau dia tidak sukai, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Misal ya, hari ini si fulan dia mendapatkan musibah atau mendapatkan kerugian dalam usahanya atau mendapatkan sesuatu yang secara naluri tidak dia inginkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Maka ini pentingnya semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya at-ta'alluq billah ta'abdan wasti'anatan. Kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan rahmat atau mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 107. Wa ayyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan madarat kepada seorang, tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, fala radda li fadli, tidak ada bisa menghalangi, mencegah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kepada seorang yang ia kehendaki dari hambanya, baik memberikan musibah atau sejenisnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar bagaimana ketika kita memahami bahwa semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa kepada diri kita, rezeki yang kita dapatkan, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan hidup nyaman. Kemudian at-ta'alluq, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Mohon maaf ketika ada yang dia usaha, sama-sama usaha, mungkin sama-sama dagang apa? Di depan dagang apa itu, Pak? Cendol ya. Sama-sama dagang cendol. Misal sama-sama dagang cendol. Mohon maaf, yang satu habis jam 10. Yang satu habis jam 10. Yang satu sampai jam 3 belum habis. Sampai asar belum habis. Yang belum habis, mohon maaf, misal dia mau menghalangi bagaimana biar si fulan tadi yang jam 9 sudah habis, jam 10 sudah habis, bagaimana biar enggak habis? Biar enggak bisa laku? Enggak bisa. Itu hanya dengki dan iri yang akan menjadikan dia semakin gundah gulana dan tidak tenang dalam hidupnya. Maka pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan rahmat atau mendapatkan musibah. Fala mumsik, tidak ada yang bisa mencegahnya. Kemudian
ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yud'imuni wa yaskin. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-78 sampai 80. Dialah Allah yang telah menciptakanku, fahuwa yahdin, dan Dia yang memberikan petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yud'imuni wa yaskin, dan Dialah yang telah memberikan makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, Dialah yang telah menyembuhkanku. Jadi Pak dokter, mungkin ustadz, atau mungkin yang lainnya yang menjadi perantara, itu hanyalah perantara. Hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sakit, yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, Dialah yang telah menyembuhkan. Jadi mereka adalah sebagai perantara. Hanya saja yang perlu kita pahami, ketika kita menjadikan perantara bagaimana biar kita sehat, harus menjadi perantara atau menggunakan perantara yang benar. Perantara yang benar seperti dokter, atau mungkin di ruqyah dengan cara ruqyah yang syar'i. Nyun sewu, bukan dengan dukun. Ya, dengan dukun atau yang semisalnya yang bisa meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini akan bisa menjadikan kerugian pada diri kita. Karena yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita dengar, kan go lantaran ya. Kan go lantaran. Tinggal lihat lantarannya apa, lantarannya siapa. Ketika benar kita terima. Tapi ketika melanggar dari aturan Allah Subhanahu wa taala, maka ini hendaknya seseorang hati-hati. Jadi kalau sudah berobat, kok ternyata dia minta yang keluar daripada syariat Islam, mungkin harus silakan bawa ke sini ayam yang hitam semuanya, ya, yang hitam semuanya, dan nanti sembelihnya dia dengan menyebut dengan jin dan sejenisnya. Maka kalau sudah ada indikasi yang seperti ini pertanda bahwa ini keluar daripada ajaran Islam yang sesungguhnya. Maka kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita, kemudian Dia yang memberikan petunjuk dan yang memberikan makan, minum kepada kita, dan ketika kita sakit Allah lah yang menyembuhkan, kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar atas musibah yang ditimpanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah berfirman, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira. Siapa? Alladzina idza asabathum musibah, yang mana ketika mereka mendapatkan musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita itu milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, segagah apapun orangnya, sekaya apapun orangnya, secantik apapun orangnya, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah, ketika orang dia bersikap seperti itu, sabar, kemudian mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah.
Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Rabb-nya dan rahmat. Artinya dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan musibah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka kita tidak boleh menyalahkan ya ketika mendapatkan musibah, harusnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendapatkan sesuatu, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Semuanya takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Mungkin pas orang mau ke sawah, mau ke pasar, tiba-tiba ada orang nggak riting maju aja. Maju, tiba-tiba dari belakangnya agak cepat, gitu kan. Kadang seperti itu kan. Namanya perantara untuk terjadi musibah kan banyak. Wah, kamu sih nggak riting gitu kan. Nggak riting, akhirnya ketabrak dan seterusnya. Maka ini semuanya menjadi pelajaran, tentunya mengambil pelajaran. Tapi kita setelah mengambil pelajaran, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin saudara kita ada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita atau istri kita atau keluarga kita, ya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim dalam musnadnya, dalam musnad Imam Ahmad dan juga riwayat Muslim, annahu qala ma min ahadin tusibuhu musibatun fayaqulu, tidaklah seseorang yang dia mendapatkan musibah, siapapun orangnya yang mendapatkan musibah, fayaqul, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita itu milik Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada siapa? Kepada siapa kembalinya? Kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Saya, panjenengan, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan gantilah yang lebih baik dari musibah yang ada. Mungkin dia kehilangan uang 100.000, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti yang lebih baik, bisa jadi berlipat-lipat, dengan cara dagangannya lancar, dengan cara Allah berikan rezeki dengan cara yang lain. Kita harus pahami, kita harus yakini, tapi syaratnya harus ridho. Ketika mendapatkan musibah, dia harus ridho, syaratnya ridho akan musibah yang menimpanya. Maka ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah yang lebih baik dari musibah yang ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ajarahu Allahu fi musibatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dalam musibahnya. Yang namanya musibah kan banyak, bisa barang hilang, bisa mungkin nyawanya hilang, bisa mungkin yang lainnya hanya tabrakan, mungkin yang lain-lainnya.
musibah. Saya kira setiap orang ini yang di hadapan kita kebanyakan sudah mengalami, ya, mengalami namanya musibah, masing-masing berbeda-beda. Hanya ini yang penting adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha illa ajarahu Allah fi musibatihi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala dalam musibahnya. Wa akhlafa lahu khairan minha, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik. Yang lebih baik. Ya memang namanya orang ketika mendapatkan musibah apa saja memang berat. Makanya dikatakan sabar itu adalah orang yang pertama kali bisa menahan. Ketika mendapatkan musibah, kemudian dia bisa menahannya, itu yang dimaksud sabar. Ya sudah bukan lama, tapi ketika dia mendapatkan, kemudian dia langsung kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa menahan diri. Ini sodmatil ula namanya. Ketika dia mendapatkan, ya pas musibah itu, dia sabar. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari doa ini, dari hadis ini diambil pokok penting menjadikan seseorang terhibur ketika mendapatkan musibah. Dua hal penting ketika seorang mendapatkan musibah dan dia akan terhibur darinya. Yang pertama, bahwasanya annal abda wa ahlahu wa malahu milkun lillahi azza wa jalla haqiqatan. Yang pertama bahwasanya hamba itu keluarganya, kita dan keluarga kita, wa malahu, dan hartanya, milkun lillahi azza wa jalla, adalah milik Allah Subhanahu wa taala, milik Allah azza wa jalla. Jadi kita, keluarga kita, ya anak-anak kita, istri kita, semuanya adalah milik Allah. Harta kita, entah itu tanahnya, rumahnya, apalagi kendaraannya, istri ya sudah, istri ya sudah disebut tadi, ya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah. Nah, kalau sudah milik Allah, dan ini adalah seakan-akan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Nah, namanya titipan, sebagaimana orang ya gambaran di sini, ketika seseorang dia itu dititipi, kemudian diambil oleh pemiliknya, tentunya dia akan merasa legowo. Sekarang tukang parkir ya, ada yang titip Avanza, titip Pajero, titip Supra, titip Ferry, PCX, apa titip banyak sekali itu, ya. Di samping kita misal titip tukang parkirnya, tukang parkir dititipi. Kemudian ketika yang pemiliknya mengambil, kan apa bilang jangan gitu kan, nggak akan gitu kan, jangan, ini punya saya. Namanya yang punya ambil silakan, Pajeknya diambil silakan, Avanza diambil silakan, kemudian Pajero diambil silakan, Supra diambil silakan semuanya. Karena tadi sebagaimana dia dipinjami, dititipi. Sebagaimana ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah semua milik Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita tidak punya, nanti tidak akan punya lagi. Artinya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang
poin penting bahwa semua yang ada pada diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, anak-anak kita, kemudian yang ada pada diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua adalah bahwa semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna masirul abdi wa marja'u ila Allahi wa maulahul haq. Bahwa semua yang tadi kita katakan milik Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi adalah kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita miliki, sebanyak apapun yang kita miliki, anaknya, hartanya, rumahnya dan yang lainnya, kalau kita memahami akan legowo ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua pokok penting ketika kita mendapati musibah, ini sebagai hiburan. Pertama adalah semua yang ada pada diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari sini ketika seseorang memahami akan pentingnya dua pokok penting ini, akan menjadi hiburan bagi seseorang, ya. Seseorang ketika dia memahami akan hal tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Dan termasuk pada pembahasan ini adalah beberapa tips agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tips agar kita tenang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan musibah atau yang lainnya adalah pertama, ayya'lama ilmal yakin annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Tips bagaimana biar kita nyaman, tenang dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita mendapatkan musibah, tidak galau tapi nyaman hatinya. Ketahui yang pertama, bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan musibah tidak akan meleset. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan musibah tidak akan meleset. Ya. Ayya'lama ilma yakin annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Jadi contoh tadi, Allah sudah berkehendak si fulan mau nabrak fulan. Ya. Fulan mau nabrak fulan, si A mau nabrak si B. Musibah. Sama-sama naik motor. A naik motor, B naik motor. B di depannya. Enggak riting, langsung belok ke kanan. Si A langsung jeder. Si A langsung der aja. Karena tidak tahu, dikira atau mungkin dia ratingnya ke kiri, jebul ke kanan malah. Pernah apa tidak? Banyak, sering ya. Iya, udah ratingnya saya bilang ini ratingnya ke kiri kan? Ratingnya loss. Subhanallah. Ya, ratingnya ke kiri malah dia ternyata ke kanan. Alhamdulillah kalau masih sehat ya. Yang waktu itu di tempat saya langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung Allah ya ambil. Karena salah rating, dia rating ke kiri, ternyata dia hampir ke kanan, langsung bres dari belakangnya. Ternyata Allah ambil saat itu. Nah ini ketika seseorang memahami, ya tadi saya bahasa kan, salahmu sih ya. Secara ini kan salah, mau rating ke sini kok malah ke sini kan.
Sudah qadarullah wa syaa fa'ala. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengetahui ilmal yakin dengan keyakinan yang mantap, ya, ilmal yakin, keyakinan yang mantap, ilmu yang mantap bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki tidak akan meleset, ya, tidak akan meleset. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, dan yang Allah tidak kehendaki tidak akan menimpanya. Yang Allah tidak kehendaki tidak akan menimpanya. Contoh, jenengan atau siapa lagi naik motor, ya, tiba-tiba apa? Tahu-tahu ada kelapa atau buluk atau cengkir jatuh di belakangnya, ya, di belakangnya. Alhamdulillah, ya. Tidak pernah apa tidak? Pernah? Masya Allah, itu bukti mungkin barangkali doa panjenengan dikabulkan di dunia, disingkirkan dari bahaya yang menimpa. Ya, kita masih naik motor, ya, tiba-tiba di belakangnya ada kerambil, ya, kelapa jatuh atau mungkin belarak, ya, belarak jatuh di belakang kita, atau mungkin ya, ada pohon yang jatuh. Ternyata udah ditetapkan oleh Allah. Memang Anda tidak terkena kelapa saat itu. Tapi kalau memang terkena, dasarnya terkena, lagi sudah rapi-rapi mau berangkat ke sekolah, sudah tiba-tiba ada belarak atau mungkin apa? Sini kalau belarak sudah tua apa namanya? Kelari jatuh. Bruk, ya sudah. Qadarullah ma syaa fa'ala. Mungkin untuk mengurangi dosa kita, ya, ketika mendapatkan musibah. Maka kembali lagi kita harus memahami ilmal yakin bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan musibah tidak akan meleset. Sebaliknya yang tidak dikehendaki tidak akan terkena. Saya contohkan tadi seperti tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat yang ke-22 sampai 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada musibah di dunia ini. Wala fi anfusikum, dan tidak juga di diri kalian. Illa fi kitabim min qabli an nabraha. Kecuali itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, ya. Jadi sebelum terjadi ini sudah ditulis. Jadi kejadian yang akan menimpa, musibah yang akan menimpa, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala beritahu seperti ini, tujuannya apa? Biar apa? Dikai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dikai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa, tidak kecewa atas apa yang hilang dari kalian, atas apa yang pergi dari kalian. Dikaila ta'sau 'ala ma fatakum. Jadi tujuannya kalian ketika mengetahui oh ini semua sudah takdir Allah, semua sudah ditulis oleh Allah, semua sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Jadi kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu, ya, menangis dan seterusnya. Dikaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, dan juga tidak perlu bangga, bahkan sampai dia membanggakan diri, sombong dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Mungkin tadi ada yang bakul cendol
yang satu laris jam 10 sudah habis. Ya, jam 10 sudah habis. Misal ya. Atau bahkan jam 9 sudah habis. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ketika dia memahami bahwa itu rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hari itu sudah mengantongi uang misal 300.000, dia sudah ayam. Dia kantongi. Tapi ingat, dia ketika sudah mengetahui oh ini sudah rezeki dari Allah memang hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak perlu sombong. Saya tidak perlu menyombongkan diri. Tidak perlu saya itu malah mengecilkan yang lain. Enggak perlu. Karena khawatir nanti malah jadi enggak berkah harta saya. Kalau bisa saya akan menyisihkan sebagian harta saya untuk fakir miskin dan yang lainnya. Ini ketika apa? Dia memahami bahwa semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah SWT dan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah atau dia mendapatkan kebahagiaan, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai pada orang-orang yang ya sombong dan membanggakan diri. Allah tidak menyukainya. Jadi ini di antara tips bagaimana biar kita nyaman, tenang dalam menghadapi kehidupan, bahkan mendapatkan cobaan atau bahkan dia diuji dengan nikmat yang luar biasa, rezeki yang luar biasa. Ya, mungkin dia sehari biasanya dapat 100.000, tiba-tiba hari itu dapat 300 atau 400. Luar biasa apa tidak? Kalau biasanya 100 kok tiba-tiba 300, bahkan 400, luar biasa, subhanallah. Tapi ketika dia ingat ayat ini, dia tidak akan sombong. Dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara kiat bagaimana biar kita itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ketenangan dalam hidup kita, bahwasanya hendaknya seorang melihat bahwa ketika dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah berikan yang lebih baik untuknya sebagai simpanan. Allah memberikan sesuatu yang lebih baik sebagai simpanan untuknya. Tentunya ketika dia ridho, ketika dia ridho atas musibah yang menimpanya, maka dia akan mendapatkan simpanan sebagai balasan kelak di akhirat. Di ayang dhara ila ma usiba bihi wa yajidu rabbahu qad abqa alaihi mithlahu aw afdalu minhu waddakhara lahu in sabara wa radiya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih baik untuknya, simpanan untuknya, kalau dia sabar dan ridho. Tetapi nyun sewu, kalau dia tidak sabar, dia tidak ridho, bahkan marah-marah, bahkan nyobek-nyobek ya, bahkan mukul-mukul ya ranjangnya sendiri, atau mungkin mukul-mukul motornya orang, dia menunjukkan tidak ridho dan tidak sabar, dapat simpanan apa tidak? Dapat apa tidak? Dapatnya apa? Dosa malah. Dapatnya dosa malah. Dia sudah dapat musibah, dapat dosa pula. Orang Jawa bilang apa? Wis apa? Udah jatuh ketibanan tangga. Udah jatuh ketibanan tangga. Kerubuhan kita sekalian. Ya. Rubuh kita sekalian. Ya, rugi. Makanya subhanallah, Islam mengajarkan kepada kita begitu indah bahwa semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-ta'alluqu billah azza wa jalla. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ajak saudara-saudara kita untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
biar kehidupannya nyaman. Jadi seorang mukmin, seorang muslim yang sejati adalah dia akan kondisinya stabil dalam keadaan apapun. Makanya dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. Sungguh mengherankan urusannya orang yang mukmin. Perkaranya semuanya bagus. In asobathu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur. Alhamdulillah, kayak tadi untung sampai 300 bahkan 400, alhamdulillah. Tidak akan sombong, ya. Wa in asobathu dharra sabara. Kalau dia mendapatkan musibah, sabar. Sudah pagi-pagi gasik, siap-siap. Qadarullah di jalan ketabrak sama motor atau yang lainnya, tumpah semuanya barangnya. Tumpah semuanya. Atau mungkin yang jualan pas cendol atau cilok atau ini, tumpah minyaknya. Tumpah minyaknya. Karena saya dulu pernah pas bawa minyak, tumpah gitu loh. Qadarullah ma syaa fa'ala. Ya. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Maka ketika itu sobaro, ya, ketika mendapatkan musibah, sobar, in asobathu dharra sobaro. Maka tidak ada yang bisa demikian kecuali orang yang beriman. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan nyaman, ya. Yang berikutnya adalah di antara kiat bagaimana biar kita itu kembali dan bawera, nyaman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ketika orang mendapatkan musibah atau orang dia mendapatkan kesedihan, di situ nanti ada kebahagiaan. Ya, ketika dia mendapatkan kesusahan, pasti di balik itu ada kebahagiaan. Ketika dia mendapatkan kesusahan, dia akan mendapatkan kemudahan. Ya, berkata Ibnu Sirin, "Ma kana dhahikun qad illa kana min ba'di buka." Tidak ada seorang yang dia ketawa terus kecuali nanti akan suatu saat akan menangis. Atau sebaliknya, dia sekarang menangis, suatu saat dia akan ketawa. Saya tanya, ada orang yang di sini yang senang terus, maunya ketawa terus, ada? Nggak ada tuh. Atau mungkin sedih terus, ada enggak? Yalah, enggak ada lah. Mungkin dia dapat bonus dari suaminya, senyum ya. Mungkin anaknya bisa jalan, ya ibu-ibu ini anaknya bisa jalan, alhamdulillah senang. Enggak mungkin sedih terus. Ada sedih, ada ya senang. Ada senang, ada susah gitu. Jadi kita ketika iyalah besok kan, sekarang lagi pas tidak laku lah, besok kan juga laku kan. Misal tadi pas sampai jam bahkan sampai malam lah, besok juga ada waktu, ya laku insya Allah. Ini membuat kita semakin nyaman. Kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. At-ta'alluq billahi azza wa jalla. Yang berikutnya, bahwasanya di antara hal yang menjadikan kita itu mentauhidkan semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya yang namanya keluh kesah, ya, keluh kesah ketika mendapatkan musibah itu tidak akan mengembalikan, ya, tidak akan mengembalikan sesuatu yang hilang, misal, ya, atau mungkin ada yang meninggal saudara kita, kemudian kita ya keluh kesah, kemudian marah-marah, kemudian sampai kita merobek-robek baju, ngomong yang enggak.
Apa menjadikan akan kembali hidup lagi? Tidak kan? Atau mungkin barang yang hilang. Ya, kemarin saya pas ada salah satu jamaah. Saya jadi ini. Salah satu jamaah qadarullah masyafa'ala. Jamaah pas lagi di pesawat bilang, bang, ini punya saya dompetnya hilang. Ini orang sudah sepuh, dompetnya hilang. Ya terus gimana? Kamu letakkan di mana, Mbah? Di sini. Di sini ya, di sini mana coba? Saya lihat pas di pesawat, cari-cari. Nggak ada, Mbah. Terus cari-cari, nggak ada, Mbah, di tas ini nggak ada, tas ini nggak ada. Mbah, kalau sudah nggak ada ya sudah, Mbah, qadarullah. Ya qadarullah wa syafa'ala. Sudah takdir Allah, nanti diganti yang lebih baik. Saya nggak bilang tanggungan saya nggak bilang kayak gitu, nanti akan nuntut. Saya nggak bilang gitu, tanggungan saya enggak. Saya bilang, sudah, itu namanya musibah, Allah ganti yang lebih baik nanti. Masih kan rasanya gimana itu kan? Saya juga kasihan namanya mbah-mbah. Ini uang sudah 1.200.000 apa 1.400.000 itu enggak ada gitu. Sudahlah, istirahat dulu, Mbah. Tidur, Mbah, istirahat. Sudah turun. Kemudian saya kumpulkan jamaah semuanya. Turun di situ, kemudian coba ini mbahnya kehilangan tas karena dulu pengalaman ada yang kehilangan paspor, ternyata disimpan di tas orang lain. Coba dicek dulu. Sambil ini, cek dulu. Teman-teman, ada yang kehilangan enggak? Dicek. Saya coba bismillah ya, Mbah. Bismillah, Mbah. Cari lagi di tasnya. Di tas paspor itu. Saya buka. Bismillah. Ya. Semoga ada. Alhamdulillah di tas itu, di tas paspor masih ada. Alhamdulillah, Mbah, gitu loh. Bilang apa, Mbah? Ya, saya bilang gitu. Bilang apa, Mbah? Alhamdulillah. Nah, saya bilang, maksudnya saya mengajak kepadanya biar ingat Allah. Bukan keluh kesah terus. Bukan keluh kesah, tapi ingat alhamdulillah. Bini mati tatamu sholihat. Bismillah. Gitu aja. Bismillah, baca bismillah, letakkan barangnya gitu. Kan gitu di antara kiatnya kan gitu. Baca bismillah, letakkan barangnya biar enggak mudah hilang. Gitu. Akhirnya alhamdulillah, subhanallah, itu saya secara akal katanya tadi sudah enggak ada kok, kembali lagi. Ada di situ pas di Jeddah turun mau naik lagi. Saya lihat kasihan sekali mbah-mbah, apalagi dah umur berapa tahun dia sudah repot. Alhamdulillah ketemu. Intinya ya, kita harusnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan keluh kesah saja, karena keluh kesah tidak akan bisa mengembalikan. Tapi kita harus banyak istighfar. Makanya saya pesan banyak istighfar, Mbah, istighfar. Astagfirullah dulu. Alhamdulillah, Allah ternyata masih rezekinya dia. Nah, enggak perlu sombong, Mbah, enggak perlu ya. Harus kembalikan kepada Allah SWT. Jadi kita biar nyaman, semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan musibah. Dan ketika keluh kesah tidak akan menjadikan itu kembali. Tapi dengan cara kita istighfar, dengan cara kita menyebut nama Allah, menyebut berdoa kepada Allah, barangkali Allah akan kembalikan lagi, ya. Maka terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ay ya'lama anna fawata sawabis sabri wa taslim wa huwa as-shalah war rahmah wal hidayah allati dhammanaha Allahu ala sabri wal istirja' a'zamu minal musibah fil haqiqah. Ketahuilah bahwasanya ketika kita kehilangan pahala sabar dan juga pahala menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu a'dhamu minal musibah fil haqiqah. Artinya kayak gini, ya.
ketika kita tidak sabar, ketika kita tidak sabar, kita akan kehilangan pahala yang besar. Ketika kita tidak sabar, ketika mendapatkan musibah, kita akan kehilangan pahala yang besar. Padahal kita hendaknya ketika mendapatkan musibah, harusnya kita sabar dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi, ketika kita kehilangan sabar dan tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan kehilangan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi Allah mengatakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ketika kehilangan sabar, ya, dia tidak sabar, bahkan dia hanya keluh kesah, dia akan kehilangan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara kiat bagaimana tip mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan musibah. Yang berikutnya, yang keberapa ini? Yang kelima. Yang kelima bahwasanya keluh kesah itu akan menjadikan marah musuhnya. Dan juga temannya pun bisa menjadi tidak suka. Musuhnya marah, temannya tidak suka, dan Allah murka kepadanya. Kalau keluh kesah terus marah-marah terus sama orang yang ada di sekitarnya, ya musuhnya terus tadi yang jadi lawannya juga tidak suka, temannya di sampingnya juga mendengar terus ngomel terus orang, ya ngomel aja, sudahlah diterima aja. Kalau orang ngomel terus kan yang di sampingnya lama-lama risih, ya kan? Sudah mas nyebut mas, qadarullah ma syaa fa'ala. Sudah kayak gitu Allah murka kepada orang-orang yang tidak sabar, orang yang keluh kesah terus. Wa yuhdi rabbah. Sudah kayak gitu setan itu senang. Wa surru syaitan. Wa yuhbidu ajrahu, dan pahalanya akan hangus. Ya harusnya dia mendapatkan pahala, malah jadi hangus. Kalau dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairan minha, dapat pahala dan Allah ganti yang lebih baik. Tapi kalau dia tadi malah marah-marah terus, keluh kesah terus, ngomel-ngomel terus, lawannya marah, kesuh, kemudian temannya juga risih, Allah murka, setan senang padanya. Sudah kayak gitu enggak dapat pahala, ya, enggak dapat pahala. Maka ini kerugian yang besar. Tapi ketika dia sabar dan ridho, dia akan mendapatkan pahala. Kemudian yang berikutnya adalah dia hendaknya memahami bahwa akibat daripada kesabaran adalah kemanisan atau pahala yang besar. Akibat daripada sabar adalah dia mendapatkan kelezatan yang besar. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ketika dia sabar akan musibah, jadi menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan balasan yang besar di dunia sampai di akhirat tadi. Bisa jadi ketika dia sabar mendapatkan musibah, Allah ganti di dunia yang lebih baik. Jangan mungkin punya pengalaman sendiri masing-masing. Pernah kehilangan atau mungkin
ada yang rusak, tapi dia sabar dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah ganti. Allah ganti yang lebih baik. Ya. Sebagaimana saya pernah cerita mungkin ya, udah lagi duitnya langka, saya pakai dompet, kemudian dompetnya hilang di Libya waktu itu di perpustakaan. Qadarullah masyafa'ala. Sudah dompet, kan uangnya di dompet otomatis kan, sudah di dompet, tak cari-cari nggak ketemu, hanya berdoa ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya sudah, namanya takdir ya, hilang sudahlah, hilang. Qadarullah masyafa'ala. Alhamdulillah, ternyata ketika barangnya hilang, ya, ada rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Waktu itu saya masih kuliah, dapat ya rezeki. Terus paginya ada info dari bagian perpustakaan. Informasi ini ada dompet yang hilang. Ya. Ternyata masih utuh ya. Berarti alhamdulillah ya, dompetnya ketemu dan ada tambahan yang tadi saya dapatkan dari yang tidak disangka-sangka. Semoga Allah berkahi. Walhasil saya katakan ya, cerita aja ya. Walhasil semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu sabar atas musibahnya, tadi saya katakan dari awal memang sabar sesuai dengan pepatah, as-sabru murrun fi madaqatihi lakin awaqibu ahlamil asali. Sabar itu memang pahit dirasakan. Pahit apa tidak? Pahit apa tidak? Sabar pahit sekali. Ya coba dompetnya hilang, mau gimana ya? Iya, mau gimana saya aja? Hanya sabar. Murun fi madaqatihi lakin awaqibu ahlamil asali. Tapi akibatnya nanti jauh lebih manis daripada madu, kata pepatah itu. Dan ini nyata. Kalau kita rasakan dalam dakwah ini, dakwah itu awal-awal ya pahit, ya berat dakwah. Tapi ingat, nanti akibatnya di akhirat Bapak Ibu, di akhirat panjenengan semuanya akan mendapatkan yang lebih manis daripada madu. Sekarang dakwah mungkin ya banyak cobaannya, mengajak orang belum tentu mau, kemudian kita menyampaikan belum tentu didengar, atau didengar tapi malah diserang dan seterusnya. Tapi ingat, balasannya nanti di dunia bahkan di akhirat nanti lebih manis daripada madu. Maka terus berdakwah. Ini jadi balasan orang yang bersabar nanti akan lebih besar di dunia bahkan di akhirat. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Ketujuh ya. Berapa ya? Ya tadi yang sabar yang keenam ya, bismillah. Ya udah keenam tadi. Yang keenam tadi, orang yang sabar itu akan mendapatkan balasan yang besar di dunia bahkan di akhirat. Yang ketujuh, bahwasanya termasuk tips bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan terus mengiringkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hati itu hendaknya ya lapang dengan mengharapkan ganti dari Allah. Hati itu lapang menerima musibah yang ada dan mengharapkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu min kulli syai'in 'iwadun illallah. Fama minhu 'iwadun. Ya. Jadi semuanya ada gantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan lapang dada kita yakin bahwa nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang ke-8, bahwasanya bahwa orang siapa yang ridho, Allah akan ridho padanya. Orang yang ridho akan musibah, Allah akan ridho. Tetapi kalau dia tidak ridho,
Allah juga tidak akan ridho. Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada orang-orang yang ridho ketika kita mendapatkan musibah. Ini ada hadis ya, riwayat Tirmidzi dari hadis Mahmud bin Labid. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridho wa man sahita falahu sukhtu. Ini kita camkan baik-baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila cinta kepada seseorang, maka Allah akan uji. Jadi kalau kalian mendapatkan ujian, bisa jadi itu Allah cinta kepada panjenengan. Ujian terus-terusan dah adalah kayak gini. Ujian terus-terusan. Ya Allah cinta kepada panjenengan, alhamdulillah. Allah uji. Allah cinta kepada panjenengan. Idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho akan ujiannya, maka Allah Subhanahu wa taala ridho padanya. Ketika dia ridho akan ujiannya, ujian dari anaknya, ujian dari pasangannya, ujian dari mencari nafkah, dari ujian berbagai macam ujian, dia ridho. Ridho akan ujian tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho padanya. Sebaliknya, waman sakhito falahu sukhtu. Barang siapa yang dia murka akan ujiannya, maka Allah pun murka pada orang tersebut. Ketika dia murka pada ujiannya, maka dia bisa mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu banyak, dari anak, dari pasangan hidupnya, dari ketika mencari nafkah. Ya, kita harusnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat berharga dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengajak anak kita sudah berusaha mengajak, ternyata belum, sabar. Kenapa? Nabi Nuh alaihi salam ketika mengajak anaknya sampai mau meninggal, belum mau. Bahkan ketika mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana wala takum mal kafirin. Wahai anakku, ayo naik ke perahu, ayo bersama kami. Kalau kalian, ayo ngaji, ayo belajar Al-Quran, Sunnah, ini loh. Misal belum mau, sabar dan tetap terus ajak. Tapi jawabannya anaknya apa? Ya. Qala sa'abi ila jabal ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke gunung biar saya terjaga dari air. Ini anaknya jawabnya. Coba bagaimana perasaannya? Nabi loh. Kalau kita apa ya? Nabi nih ngajak nggak mau. Malah jawabnya, aku mau munggah mundur. Main aku selamat. Orang kadal banyu. Apa kata Allah? Fahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Maka tertimpalah air dan dia termasuk orang yang tenggelam. Terkena ombang, alias mati dalam kekafiran. Pertanyaannya, ketika Nabi Nuh dia mendapatkan ujian seperti itu, mengajak, dan dia sabar dan ridho akan hal tersebut, maka dia dapat pahala apa tidak? Dapat pahala apa tidak? Dapat pahala dan ridho akan kondisinya, maka dia akan dapat pahala meskipun yang diajak tidak mengikutinya. Nah sekarang coba kita lihat, kadang kita ustaz ajak bola-bali orang gelem, gitu. Sudah ajak berkali-kali nggak mau, ya harus sabar, ya perlu waktu, ya. Kalau kita ngajak orang nggak sebagaimana membalikan tangan, kan gitu, perlu proses.
Kalau ternyata pada akhir hayatnya nggak mau, ya sudah, itu semuanya takdir dari Allah. Yang penting kita berusaha dan menghadapi ujian dan cobaan, kita hadapi dengan ya lapang dada, ya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kita harus ridho ketika mendapatkan ya ujian dan musibah yang dari berbagai macam jenisnya. Kemudian yang berikutnya adalah di antara hal yang perlu kita pahami bahwasanya yang dimaksud sabar adalah sabar ketika pertama kali dia mendapatkan musibah. As-sabru 'inda sadmatil ula. Ini yang saya katakan di awal tadi. As-sabru 'inda sadmatil ula. Maka kita harus melatih terus bersabar. Sabar akan apa yang Allah berikan kepada kita. Sabar yaitu kita berusaha ketika mendapat musibah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya bahwasanya di antara tips bagaimana biar kita nyaman dalam hidup kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayya'lama anna anfa'al adwiyah lahu muwafaqatu rabbih wa ilahu fima habbahu wa radiyahu lahu. Kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan Allah cintai. Kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza qada qada'an ahabba ayyurda bihi. Sesungguhnya Allah apabila menetapkan suatu ketetapan lebih ahabba ayyurda, lebih dicintai, yaitu ridho akan ketetapannya. Artinya kita ridho akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah di antara penyebab biar kita legowo adalah ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ujian kepada kita bahwa beliau adalah ahkamul hakimin. Allah adalah zat yang paling bijaksana. Zat yang paling bijaksana. Jadi Allah yang paling bijaksana. Ya. Jadi Allah tidaklah memberikan beban, tidaklah memberikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ini diantara poin ya. Poin ketika kita memahami bahwa Allah yang maha bijaksana dan Allah tidak akan memberikan kecuali sesuai dengan kemampuan kita akan semakin legowo, semakin nyaman. Ini diantara ya kiat-kiat bagaimana ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terangkum ada berapa tadi poin yang terakhir berapa? Ya. Ya, itu diantara hal-hal yang perlu kita sampaikan bagaimana biar tips mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pokok daripada pembahasan kita tadi dari kita ketika mendapatkan musibah adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan Islam kita dan kita diluruskan di dalam jalan yang lurus di atas tauhid dan kita selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kalau kita itu tadi keluh kesah, kita itu marah-marah, itu hanya akan menjadikan kita itu susah tambah susah, bukan bahagia, tapi hanya akan mendapatkan ya kerugian. Tapi ketika kita ridho, sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho padanya. Wallahu taala a'lam bishawab.
ini kajian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, dan mohon maaf apabila pembahasan yang kurang bisa dipahami dan juga dari segala kekurangan yang kami dapatkan mohon dimaafkan. Hanya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.